Saudara, kita sedang belajar untuk peka, saudara ya. Makin hari nanti akan makin peka. Makin hari akan makin peka. Karena ini sesuatu yang penting sekali. Supaya kita bisa sungguh-sungguh berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Apa yang disampaikan tadi, ya terus yang pertama taat dan setia. Yang kedua kita ini penyembahan dilayakkan hanya karena darah anak domba. Kita harusnya tidak layak, tapi oleh pengorbanan Tuhan dilayakkan. Bahkan yang terakhir jelas sekali, Tuhan ingin kita dipakai jadi alatnya luar biasa. Saya doakan setiap saudara semua dipakai. Setiap saudara dipakai. Doakan sungguh-sungguh saudara. Dan kita akan terus berjalan dalam tuntunan Tuhan. Hari ini Tuhan itu kalau nuntun luar biasa. Tuhan berikan saya firman sepintas karena ya waktunya, yaitu mengerti dan mendapat pernyataan Tuhan. Bisa mengerti rencana Tuhan. Lalu juga mendapat pernyataan Tuhan. Dapat rema dari Tuhan. Dapat perkataan ilahi daripada Tuhan. Jadi Tuhan sedang menyuruh kita menjadi anak-anak Tuhan. Mempersiapkan setiap kita bisa mengerti rencana Tuhan. Bisa mengerti panggilan Tuhan. Bisa mengerti kehendak Tuhan. Ya untuk gereja kita, untuk kehidupan saudara masing-masing, untuk pelayan masing bisa mengerti. Bahkan bukan yang mengerti, terus ada tuntunan. Dapat terima, dapat petunjuk, dapat penyataan dari Tuhan, dapat tuntunan Tuhan, dapat pengurapan, bisa melakukan dengan baik dan sungguh-sungguh. Ya apa yang Tuhan ya perintahkan kita lakukan dengan taat saudara. Dan saya percaya itu luar biasa. Tuhan memberikan saya contoh yaitu Yusuf. Siapa saudara? Yusuf. Kalau saudara bisa perhatikan, Yusuf itu orang yang mengerti rencana Tuhan, bisa mengerti rencana Tuhan dalam hidupnya. Yusuf adalah orang yang bisa dapat pernyataan-pernyataan Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan, sehingga terus langkah-langkahnya dituntun oleh Tuhan, terus berjalan bersama Tuhan, hanya mencapai sesuatu yang luar biasa sekali. Saya bacakan dulu Kejadian 41 ayat 37 sampai 44. Kejadian 41 ayat 37 sampai 44. Usul itu dipandang baik oleh Fir'aun dan oleh semua pegawainya. Ya, lalu berkatalah Fir'aun kepada pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh apa? Roh Allah. Saudara, jadi ceritanya saudara, saat itu Fir'aun mimpi, tapi tidak ada yang bisa menjelaskan apa artinya mimpi. Saudara, lalu juru minum ingat di penjara ada seorang bernama Yusuf. Ya, dia juru minum dan juru roti pernah mimpi, juga nggak tahu apa artinya. Tapi oleh Yusuf dijelaskan arti mimpinya, saudara. Dan semua penjelasan Yusuf itu benar, sungguh-sungguh terjadi. Yang dikatakan untuk juru roti terjadi akhirnya. Yang dikatakan kepada juru minum juga terjadi akhirnya. Maka juru minum berkata pada Fir'aun, ada seorang, aku sendiri sudah ngalami, aku mimpi, nggak tahu artinya. Lalu dijelaskan oleh Yusuf. Maka Yusuf dipanggil oleh Fir'aun menghadap Fir'aun. Lalu Fir'aun itu cerita ya panjang lebar tentang mimpinya, saudara. Dia mimpi ada 7 lembu sapi sekali, saudara. 7 lembu sapi gemuk sekali, saudara. Tapi setelah itu muncul lagi 7 lembu kurus kering, saudara. Dan setelah itu, saudara, 7 lembu yang gemuk itu dimakan oleh 7 lembu yang kering, ya kelapar itu. Habis, saudara. Lalu saudara mimpi lagi, ya dalam satu tangkai bulir gandum itu ada 7 ya gandum yang luar biasa sekali, berisi gemuk padat, saudara. Tapi juga ada, saudara, ya gandum itu yang kosong, kering dan sama dimakan habis. Ya lalu ya sekali lagi nggak tahu artinya. Lalu sehingga Yusuf bisa mengartikan itu Tuhan sedang bicara kepada Fir'aun gitu, saudara. Ini diulang 2 kali mimpi. Artinya itu sungguh-sungguh Tuhan bicara dengan ya Raja Fir'aun.
bahwa akan terjadi yang dilakukan oleh Tuhan. Akan ada 7 tahun kelimpahan luar biasa sekali. Tapi setelah itu akan disusul 7 tahun kelaparan luar biasa sekali. Dan kalau tidak diatasi dengan baik, 7 tahun kelimpahan itu nggak ada gunanya. Karena akan dimakan habis oleh 7 tahun kelaparan. Sehingga akan kelaparan, sehingga akan kekeringan. Yusuf berkata harus cari orang yang bisa untuk mengatasi masalah ini. Sebab kalau tidak bisa mengatur dengan baik, mengatasi dengan baik, maka bahaya sekali. 7 tahun kelaparan itu akan membuat semua orang mati kelaparan gitu saudara. Lalu Yusuf usul cari orang itu saudara. Lalu setelah itu raja terkagum-kagum karena semua orang Mesir tidak ada yang bisa menghentikan. Orang-orang pintar di Mesir tidak ada yang bisa melakukan. Tapi menjelaskan Yusuf bisa. Lalu seperti yang kita baca. Lalu Fir'aun berkata, kita nggak akan bisa dapat orang seperti dia yang penuh dengan roh Allah. Betul nggak saudara? Yang lain nggak bisa. Yusuf bisa. Yang lain nggak ngerti. Yusuf ngerti saudara. Jadi mau cari orang siapa yang bisa mengatasi? Nggak ada. Ya Yusuf sendiri. Dia ini yang bisa mengerti. Dia yang akan bisa mengatasinya. Dia yang akan bisa ditolong oleh Tuhan. Singkat cerita. Akhirnya dia diangkat jadi penguasa di Mesir. Semua diserahkan pada Yusuf saudara. Semua wewenang diserahkan pada Yusuf. Dia menjadi orang kedua. Dia diberi cincin metre. Saudara, Fir'aun berkata semua harus tunduk pada Yusuf. Apapun keputusan Yusuf itu keputusan Fir'aun. Ya orang mau tanya apapun tanya Yusuf saudara. Dipakai Tuhan luar biasa. Dia akhirnya menyelamatkan Mesir. Dia akhirnya menyelamatkan keluarganya. Saudara, luar biasa sekali saudara. Nah waktu saya persiapan Tuhan berkata begini. Zaman sekarang sedang masuk zaman seperti itu. Seperti zaman Fir'aun. Ada hal yang tidak bisa mengerti. Tidak bisa dijelaskan manusia. Tidak bisa dimengerti manusia. Tidak bisa ditangkap oleh manusia. Saudara, ini sedang alami. Sejak COVID saudara, banyak hal yang terjadi dalam dunia ini yang gak bisa dimengerti oleh manusia. Yang tidak bisa dijelaskan oleh manusia. Yang tidak bisa diatasi oleh manusia. Waktu COVID itu jelas sekali. COVID itu apa saja gak jelas. Paling orang dugaan-dugaan saja. Saudara, kapan ya selesainya itu bagaimana gak ada yang tahu. Krisis itu bagaimana. Saudara, kayaknya juga nggak ada yang tahu. Semua hanya kira-kira prediksi yang nggak ada arah, nggak ada dasar, nggak ada orang yang tahu, saudara. Seperti zaman Fir'aun saat itu nggak ada yang tahu. Orang pandai di Mesir nggak ada yang tahu. Ahli-ahli di Mesir nggak ada tahu. Dibutuhkan seorang yang bisa mendapat penyataan Tuhan. Dibutuhkan seorang yang bisa mengerti dari pewahyuan Tuhan, yang dapat petunjuk Tuhan, yang dapat pernyataan dari Tuhan. Dibutuhkan orang seperti Yusuf. Saat ini Tuhan sedang cari orang-orang yang bisa dipakai, yang hidupnya bisa dituntun oleh Tuhan, yang dapat mengerti rencana Tuhan dalam hidupnya, yang bisa dapat tangkap rencana Tuhan dalam hidupnya, yang bisa dapat pernyataan-pernyataan. Itu seperti tadi, perkataan profetik. Tuhan berkata, setia, taat, itu pernyataan Tuhan. Harus itu, baru kita akan terus akan mencapai. Yang harus bisa dapat pernyataan. Nyembah itu karena darah domba anak Allah. Bukan kebaikan Tuhan. Gak ada yang bisa. Yang dipandang Tuhan ada korban Tuhan Yesus. Yang dapat pernyataan. Pusat kegerakan Roh Kudus. Itu sedang Tuhan persiapkan. Kemuliaan di situ ada. Kasih karunia di situ ada. Dibutuhkan orang-orang yang bisa mengerti, yang dapat pernyataan Tuhan, yang akan jadi solusi, yang nanti dibutuhkan dunia, yaitu jadi jawaban. Betul saudara. Tadi saya sungguh-sungguh sangat ya bersyukur pada Tuhan, sangat terharu karena sama dengan yang saya lihat. Dulu waktu ada tamu-tamu saya berkata, waktu ada tamu siapa lupa salah satu tamu kita, saya tuh tiba-tiba melihat saudara, tangga ya ke surga, malaikat ada di situ naik turun saudara, ada malaikat, ada tangga surga. Itu ada tempat seperti yang dilihat oleh Yakub, akhirnya diberi nama Betel, rumah Allah. Di situ rumah Allah, di situ tempat Tuhan bertata. Saya melihat itu waktu itu saudara, saya sampaikan saudara, dan akhirnya hamba-hamba Tuhan yang sempat datang di sana,
peneguhan semua. Ini Tuhan sedang berkarya. Ada hadirat yang luar biasa. Ada kemuliaan yang luar biasa. Ada karya rencana Tuhan yang luar biasa. Sedang dipersiapkan luar biasa. Saya percaya tadi burung merpati itu tidak kebetulan loh. Karena burung merpati itu lambang apa? Roh Kudus. Roh Kudus itu tahu siapa yang sedang akan dipakai oleh Tuhan. Siapa yang peka kepada suara Tuhan, saudara. Roh Kudus sedang mendekati. Roh Kudus sedang bicara. Roh Kudus sedang memberi pernyataan. Roh Kudus sedang pakai untuk menyampaikan apa yang disampaikannya. Sehingga bisa menyampaikan dengan baik. Dengar, dunia sedang butuh seperti itu. Saat ini dunia itu kacau balau. Apalagi setelah ada media. Bagus sekali, membantu banyak hal sekali. Tapi juga membuat orang dunia itu kacau balau, saudara. Yang benar beritanya, yang benar itu siapa sampai orang nggak bisa ngerti. Saking banyaknya berita. Hoax juga sudah terlalu banyak sekali, betul nggak? Orang yang ngawur-ngawur banyak sekali. Jadi kadang-kadang berita ini benar apa nggak benar aja sulit mengerti. Dengan kemajuan media, muka saja bisa diganti, betul kan saudara? Foto orang, suaranya bisa diganti. Jadi kadang-kadang sudah tidak bisa tahu. Ini kita sedang masuk zaman yang manusia biasa sudah tidak bisa mengerti lagi, saudara. Hanya orang yang dapat pewahyuan dari Tuhan, yang berjalan bersama Roh Kudus, yang mengerti dari Tuhan, dapat pernyataan dari Tuhan, dapat rema dari Tuhan, dapat pembukaan dari Tuhan. Dia itu dibutuhkan, dia itu akan dipakai secara luar biasa. Saya sangat diteguhkan. Itu sebabnya Tuhan perintahkan saya latih anak-anakku bisa dengar suaraku. Bukan hanya berjalan secara manusia. Sajak saudara belajar, berlatih. Khotbah saya yang dulu itu cari di YouTube. Ada tuh saudara, cara mendengar suara Tuhan. Sehingga lama-lama saudara peka. Lama-lama saudara bisa dengar. Lama-lama hidup saudara itu bukan karena pikiran saudara. Karena perkataan Tuhan. Karena tuntunan Tuhan. Kita bersyukur gereja kita sejak awal. Saya terus berulang-ulang. Sejak awal. Hanya karena apa? Rema Tuhan. Hanya karena apa? Tuntunan Tuhan. Hanya karena apa? Perkataan Tuhan. Saya full time bukan kehendak saya. Malah sebetulnya daging saya enggak mau. Tapi Tuhan yang berkata. Tuhan yang punya rencana. Tuhan yang nyuruh saya. Saya hanya belajar. Tapi taat dan setia saja. Saudara terus lakukan apapun keadaannya, tetap saja taat dan setia. Berjalan dalam tuntunan. Berjalan dalam rema Tuhan. Berjalan dalam pewahyuan Tuhan. Berjalan dalam pernyataan Tuhan. Tuntunan terus. Sampai sekarang saudara. Sekalipun secara manusia seringkali tidak masuk akal. Sekalipun secara manusia kadang-kadang kelihatannya enggak mungkin. Tapi sekali lagi hanya orang yang bisa ngerti rencana Tuhan. Saudara, hidupnya akan mengalami hal yang luar biasa. Saya doakan setiap saudara, setiap saudara, setiap saudara, setiap saudara, setiap saudara, setiap saudara bisa dipakai seperti Yusuf. Adalah saatnya, saudara bisa mengerti rencana Tuhan. Bisa mengerti panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Bisa mengerti rencana Tuhan dalam gereja yang percayakan itu. Bisa dapat pernyataan-pernyataan, rema, tuntunan dari Tuhan. Bisa mendapatkan dan berani taat saudara. Dan terus setia saudara. Tidak mau tergoda oleh apapun. Saya percaya Tuhan akan temukan setiap kita. Setiap saudara dan saya ditemukan oleh Tuhan. Jadi seperti Yusuf. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa sekali. Saudara lihat ya, Yusuf itu sejak awal sudah ngerti. Tuhan punya rencana dalam hidupnya. Dia akan diangkat Tuhan tinggi-tinggi. Betul gak? Dia dapat mimpi. Saudara masih ingat ya? Dia dapat mimpi. Dia sedang mengikat berkas gandum. Saudara, betul saudara? Berkasnya dia paling tinggi. Wah, semua nyembah dia. Dia sudah tahu. Bahkan dia sempat lihat bulan, ya bintang semua menyembah dia, saudara. Sejak awal dia sudah tahu dulu rencana Tuhan dalam hidupnya. Nantinya dia akan seperti ini. Dia bisa mengerti rencana Tuhan. Sehingga jalannya terus menuju rencana Tuhan, saudara. Dia bisa dapat pernyataan-pernyataan Tuhan. Waktu juru roti, juru minum, mimpi, nggak ada yang bisa mengartikan. Tadi saya katakan, dia bisa dapat pernyataan Tuhan. Dia bisa dapat pembukaan Tuhan. Dia akhirnya bisa menjelaskan.
Dan apa yang dikatakan itu sungguh-sungguh dari Tuhan. Sungguh-sungguh terjadi. Dia dapat penyataan-penyataan dari Tuhan. Termasuk tadi Fir'aun mimpi. Gak ada yang bisa. Orang ahli gak bisa. Saat itu orang pintar gak bisa. Tapi Yusuf anak Tuhan, hamba Tuhan, milik Tuhan. Bisa mengartikan mimpi. Bisa memberikan solusi. Harus diatasi. Harus saudara, 7 tahun harus dikumpulkan 1/5-nya. Harus disimpan untuk nanti 7 tahun kelaparan. Sehingga langkah-langkahnya sungguh-sungguh mendatangkan kasih karunia. Dia bisa tahu ya apa yang sedang terjadi. Dia bisa menjelaskan langkah-langkah saudara. Dan itu luar biasa. Yang pertama yang saya perhatikan, orang yang dapat mengerti dan bisa dapat pembukaan dari Tuhan, saudara, dia akan menjadi orang yang tetap percaya, tetap berjuang dengan baik. Dia mengalami banyak, diiri kakaknya, betul nggak saudara? Dijual menjadi budak, sekalipun jadi budak sedang direndahkan, serendah-rendahnya budak itu paling rendah loh saudara, betul? Nggak kecewa dengan Tuhan, tidak putus asa. Dia tetap melekat pada Tuhan. Sehingga Tuhan berkenan di hatinya. Dia bekerja apa? Diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Betul? Sampai Potifar senang. Dia diangkat. Sekalipun dulu budak paling rendah. Saudara nggak boleh masuk Roma. Di luar Roma. Tapi karena dia hatinya tidak goyah. Dia tidak putus asa. Tetap semangat. Tetap bekerja. Dengan jujur. Dengan baik. Tuhan berkati. Fir'aun angkat dia. Betul? Setelah itu digoda oleh istri Potifar. Dia nggak mau tergoda. Dia tahu ada rencana yang luar biasa dari Tuhan. Akan diangkat oleh Tuhan. Dipakai untuk selamatkan bangsa. Dipakai untuk selamatkan keluarga. Dipakai luar biasa. Dia nggak mau tergoda. Kalau dia tergoda, jadi gigolo saudara. Jadi simpenannya Tante Po gitu saudara. Dia nggak mau tergoda. Karena ada rencana Tuhan yang mulia. Lebih mulia dari apapun saudara. Dia bisa karena bisa melihat saudara. Bisa dapat penyataan. Tidak putus asa. Waktu ada badai. Waktu direndahkan seperti apapun. Tidak tergoyah. Waktu ada godaan saudara. Betul. Tetap saja jaga kekudusan. Bahkan akhirnya difitnah. Sekali lagi. Dia tidak juga sakit hati. Dia tidak juga ya nuntut Tuhan kok enggak ditolong. Dia masuk penjara. Tetap saja. Dia percaya dengan Tuhan, melekat pada Tuhan, tetap saja jadi narapidana yang baik sampai dipercayai kepala penjara, betul enggak? Dan karena hatinya tetap bersih, tetap melekat pada Tuhan, dia tetap bisa dapat penyataan dari Tuhan. Juru roti, juru minum, mimpi, enggak ada yang bisa tahu. Dia tetap tanya Tuhan, dia bisa melihat, dia bisa mendengar, dia bisa dapat penyataan Allah, dia bisa jelaskan arti mimpi untuk juru roti. Juru minum karena hatinya tetap bersih. Betul? Karena ada sesuatu yang dipegang. Dia bisa melihat. Dia tahu pegang. Dan terus dia dapat tuntunan petunjuk Tuhan. Betul? Sampai kepada Fir'aun tadi tetap saja. Kenapa? Dia enggak mau cari Tuhan. Dia tetap bisa melihat. Dia berjalan dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Dia pantang menyerah. Dia enggak mau atas godaan-godaan. Hanya dia ngalami. Jadi jawaban hidupnya. Dia selamatkan satu bangsa Mesir. Dia selamatkan keluarga besarnya. Dia dipakai Tuhan jadi berkat, jadi terang yang luar biasa. Secara singkat dengar, nomor 1. Melekatlah pada Tuhan. Hanya satu saja. Nempellah pada Tuhan. Saudara kalau enggak nempel pada Tuhan, saudara enggak bisa peka. Melekatlah. Lebih banyak melekat. Tuhan lebih banyak bicara. Lebih banyak melekat. Hubungan dengan Tuhan lebih dekat. Tuhan itu bicara kepada sahabat karibnya. Kata Tuhan. Pada Musa sahabat karibnya Tuhan bicara. Kepada Abraham sahabat karibnya dia bicara. Kepada Yusuf sahabat karibnya dia bicara. Kepada Daud yang suka melekat. Sahabat karibnya dia bicara. Melekat. 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 Termasuk salah satu semalam suntuk itu sebenarnya kita mendekat pada Tuhan. Tadi kita latihan-latihan belajar ngerti. Oh Tuhan punya rencana dalam hidup saya. Tuhan percaya dalam hidup saudara. Tuhan punya rencana gereja kita. Tahu
Sehingga mau diajak seorang seperti apapun tadi, betul nggak? Nggak peduli orang mau ngomong apapun. Aku dapat dari Tuhan sendiri. Tuhan punya rencana. Ini yang sedang Tuhan persiapkan. Ini yang sedang Tuhan pakai. Ini mau ini. Nggak sakit hati. Nggak mau tergoda. Bujukan orang ditarik kanan kiri. Nggak akan terpengaruh saudara. Oleh bujukan-bujukan nggak akan terpengaruh.